Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sebuah rumah dan 5 sepeda motor di Ampang, pusat kota Padang, musnah terbakar. Tawuran antar pelajar di Padang kembali terjadi. Warga rusak sepeda motor pelaku. Makam Nia Kurniasari sering dikunjungi peziarah yang mendoakannya. Sebuah rumah di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, pusat kota Padang, hangus terbakar pada Jumat pekan lalu. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang keluar kota untuk menghadiri acara pernikahan keluarganya. Cuaca yang panas ditambah hembusan angin yang kencang menyebabkan kobaran api cepat membesar hingga meludeskan seisi rumah. Tidak ada satupun peralatan dan perabotan rumah tangga yang berhasil diselamatkan, termasuk 5 buah sepeda motor yang berada di bagian belakang rumah. Semuanya ludes terbakar. Petugas harus berjibaku memadamkan api. Pasalnya, selain angin kencang, rumah yang terbakar juga terletak di permukiman yang padat. Bahkan tak jauh dari rumah yang terbakar, juga terdapat sebuah SPBU. Untuk menjinakkan kobaran api, petugas harus memadamkannya dari atap di sebelah rumah yang terbakar. Berkat kerja keras petugas, dalam tempo 1 jam, api berhasil dipadamkan. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 9 mobil pemadam kebakaran ke lokasi yang didukung oleh 100 petugas. Jadi kita setengah jam yang lalu dapat informasi bahwa ada kebakaran di seputaran daerah Ampang, tepatnya di dekat SPBU Ampang. Nah, kita segera meluncur dan kita personil 100 orang. Dan ini memang kebetulan pas hari mau Jumat ya. Dan alhamdulillah sekarang kondisi api sudah bisa kita kuasai, kita kendalikan, dan yang terbakar adalah 1 buah rumah. Demikian. Meski tak ada korban, namun pemilik rumah menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran sendiri masih diselidiki polisi. Robiham melaporkan dari Padang. Setelah sempat ditolak pendaftarannya oleh KPU Darmasraya, akhirnya pasangan Adi Gunawan Romi Siska Putra diterima pendaftaran mereka pada Jumat pekan lalu. Penerimaan itu berdasarkan perintah KPU RI dan surat rekomendasi Bawaslu RI yang memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah di seluruh Indonesia yang hanya memiliki 1 pasangan calon. Pendaftaran dibuka selama 3 hari, Jumat hingga Minggu. Sebelumnya, KPU Darmasraya menolak pendaftaran pasangan Adi Gunawan Romi Siska dengan alasan administratif, yaitu dukungan PKS yang sudah terlanjur mengusung pasangan Anissa Lely Arni bersama 8 parpol lainnya. Namun hal itu kemudian tidak lagi dipermasalahkan, sehingga pasangan yang diusung oleh Partai Nasdem dan PKS ini dapat maju pada Pilkada serentak pada tanggal 28 November mendatang. Bakal calon Bupati Darmasraya, Adi Gunawan menyatakan terima kasihnya kepada KPU RI yang telah membuka kembali ruang demokrasi menjadi lebih berkualitas. Yang kedua, kita berterima kasih kepada KPU telah membuka ruang kembali untuk demokrasi yang sehat, demokrasi yang berkualitas demi partisipasi masyarakat yang lebih ternyata, sehingga dengan sasarannya adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera ke depannya. Jadi saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Ketua KPU Darmasraya menyatakan mematuhi sepenuhnya
surat dinas KPU RI, dan rekomendasi Bawaslu RI, serta melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kita sudah mendapatkan surat dinas KPU RI 2038 terkait penerimaan kembali pendaftaran karena ada yang satu pasangan calon, dan juga kemarin juga ada rekomendasi dari Bawaslu terkait melakukan perpanjangan penerimaan pendaftaran lagi. Jadi perusahaan kita sudah pleno menetapkan perubahan jadwal terkait pendaftaran. Hari ini kita umumkan. Setelah masa perpanjangan pendaftaran berakhir, KPU Darmasraya akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Darmasraya yang akan berlaga pada Pilkada serentak. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. 20 kan? Sebanyak 20 perempuan pencari kerja di pesisir selatan mengikuti pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 yang dilaksanakan di Painan selama 2 hari. Pelatihan ini diadakan oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWAPI, Pesisir Selatan. Tidak hanya diberikan pelatihan saja, namun peserta juga akan diuji. Untuk selanjutnya akan diberikan sertifikat SMK 3 yang akan berguna saat bekerja. Para peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan antusias. Salah seorang peserta mengatakan, dengan adanya pelatihan seperti ini, dirinya sebagai perempuan pencari kerja mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat. Pelatihan yang saya laksanakan pada hari ini sangat-sangat membantu bagi kami perempuan-perempuan yang sedang mencari kerja untuk mengingatkan kembali materi-materi yang telah lama ilmu tentang ketiga ini, karena saya berasal dari D3 Teknik Sipil. Pelatihan ini sangat bermanfaat ya, menambah wawasan, terus menambah kompetensi dasar juga. Saya juga kebetulan merupakan fresh graduate, jadi membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk menambah kompetensi dasar, karena lulusan S1 saja itu tidak cukup untuk terjun langsung ke dunia kerja. Kita perlu beberapa pelatihan yang benar-benar langsung mengajarkan kita tentang bagaimana proses dan cara kerja di dunia lapangan pekerjaan. Tujuan diselenggarakannya pelatihan dalam bidang-bidang konstruksi ini agar perempuan di pesisir selatan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan. Kami melibatkan pemerintah daerah, pihak-pihak swasta agar nanti bisa juga berkontribusi dan memberi support kepada peserta-peserta pelatihan ini dalam persaingan dunia kerja. Ini merupakan pelatihan yang kedua yang sertifikasi kompetensi ini. Pelatihan seperti ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh IWAPI Pesel kepada perempuan-perempuan pencari kerja. Sebelumnya juga telah mengadakan pelatihan terkait konstruksi jalan dan bangunan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Universitas Andalas Padang berulang tahun ke-68 pada tanggal 13 September lalu. Sudah banyak hal yang dilakukannya untuk menggenjot prestasi di bidang akademis, seperti kenaikan peringkat Universitas Andalas di tingkat nasional, yang saat ini berada pada posisi 22. Sedangkan untuk tingkat internasional, berada pada posisi 1218. Rektor Universitas Andalas mengatakan, universitas yang berdiri pada tahun 1956 ini fokus pada peningkatan kualitas lulusan dan perannya untuk masyarakat luas. Dua hal itu menjadi konsentrasi utama yang dilakukan saat ini. Yang pertama adalah meningkatkan relevansi kurikulum, inovasi pembelajaran, membuka jaringan dengan dunia usaha dan dunia kerja. Yang kedua adalah menyediakan para pakar di berbagai bidang yang bisa dipergunakan untuk kepentingan nasional.
Kita harus bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana meningkatkan skala bisnis UMKM, bagaimana meningkatkan tata kelola keuangan nagari atau BUMNAG, atau bagaimana mengurangi stunting ya, atau bagaimana misalkan Unan ikut berperan dalam sektor pariwisata di Sumbar. Nah ini kan butuh butuh pakar. Kita punyanya pakar. Mahasiswa Universitas Andalas mengakui peningkatan kualitas pendidikan, baik itu tenaga dosen, sarana, dan prasarananya. Namun yang masih kurang adalah perhatian kampus untuk kegiatan mahasiswa non-akademik. Konsentrasi yang lebih terpadu lagi kepada mahasiswa, supaya mahasiswa ini terlayani dengan baik, supaya prestasi-prestasinya bisa terlancarkan untuk dikembangkan seperti itu, dan juga di luar dari akademik sendiri, misalnya prestasi-prestasi yang memang dibutuhkan di masyarakat gitu, seperti kepemimpinan dan segala macam yang belum tersentuh sampai saat ini. Harapannya besar, harapan saya untuk Pak Rektor dan juga seluruh jajaran di Universitas Andalas itu bisa memperhatikan hal tersebut. Menurut seorang dosen, kampus sangat peduli dalam upaya peningkatan kualitas dosen muda untuk pengembangan riset multidisiplin ilmu. Kendalanya justru dalam diri dosen itu sendiri, yang belum terbiasa dengan budaya membaca dan menulis dari dosen muda. Yang dihadapi adalah budaya untuk membaca, menulis bagi dosen-dosen muda. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami, tapi itu pun kita harus tetap bereksplor, harus tetap bersinergi dengan peneliti-peneliti lainnya agar menimbulkan semangat, dan ini berdampak untuk universitas. Semoga di usia 68 tahun ini, Universitas Andalas juga memberikan perhatian kegiatan non-akademis kepada para mahasiswanya agar bisa berjalan seiring dengan kemajuan akademisnya. Lauda Johardio Anseh melaporkan dari Padang.